Anak-anak, jadi video ini kita cukup tekan tombol mulai saja ya, baru videonya akan mulai ditayangkan. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Gina Sophia Salwa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyapa kalian dulu nih. Apa kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Atau mungkin ada yang sakit? Apabila ada yang sakit, semoga segera disehatkan kembali ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jaga kesehatan ya buat semuanya. Baik, apakah sudah siap belajar hari ini? Wah, semangat sekali ya hari ini. Nampaknya semua sudah siap ya. Sebelumnya kita absen dulu ya anak-anak. Ayo semuanya duduk yang rapi. Siapkan catatannya dan simak dengan baik ya materi yang akan Ibu sampaikan. Sekarang kita akan mempelajari materi teks deskripsi. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran materi ini. Tujuan pembelajaran ini yaitu melalui media digital storytelling Gina, peserta didik dapat menjelaskan struktur, menentukan ide dan gagasan untuk menulis teks deskripsi dalam bentuk kerangka tulisan, serta menulis teks deskripsi berdasarkan kerangka tulisan dengan memerhatikan strukturnya dengan baik dan benar. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang ide utamanya menyampaikan dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu sehingga pembaca bisa merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Nah, anak-anak, teks deskripsi itu mempunyai ciri-ciri. Pertama, penjabaran atau menggambarkan pada suatu objek. Kedua, penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera. Ketiga, penggambaran objek memakai kata-kata khusus. Keempat, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Kelima, pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek. Keenam, mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan. Ketujuh, dalam memberikan informasi, suatu objek bisa menggunakan kata kerja transitif. Kedelapan, mengandung kata kerja perasaan dan pendapat. Kesembilan, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan. Dan terakhir, mengandung bahasa kiasan atau metafora. Selain ciri-ciri, terdapat 5 jenis teks deskripsi. 1. Deskripsi subjektif yang menggambarkan suatu objek berdasarkan kesan penulis. 2. Deskripsi spatial hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau benda. 3. Deskripsi objektif menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya. 4. Deskripsi imajinatif, gambaran tentang suatu tempat berlangsungnya kejadian yang dilihat dari berbagai segi. Dan 5. Deskripsi faktual menggambarkan suatu objek dengan mengungkapkan identitas apa adanya. Cara membuat teks deskripsi ini menggunakan kerangka karangan. Kerangka karangan yaitu rancangan atau gambaran umum mengenai isi sebuah karangan yang disusun secara sistematis sebelum mulai menulis. Cara membuat kerangka karangan yaitu kita tentukan terlebih dahulu tema yang akan dibahas sesuai dengan keahlian penulis dengan melakukan riset atau membaca buku. Kumpulkan data dan referensi yang terkait dengan tema yang disusun secara runtut sesuai alur pengembangan paragraf. Lalu membuat kerangka karangan, uraikan topik yang ingin dibahas dari pembahasan umum ke khusus. Kemudian mengembangkan kerangka karangan dengan cara catat gagasan, atur urutan gagasan, periksa bab dan subbab, serta buat kerangka karangan dengan lengkap dan rinci. Susun kerangka karangan dengan kerangka yang telah dibuat. Kembangkan topik dengan kalimat pendukung dan hubungkan antara topik menggunakan konjungsi yang tepat. Bagaimana sih cara mengembangkan kerangka karangan untuk cerita lain? Jadi caranya yaitu kita harus kenali dahulu karakter-karakter dalam cerita, lalu buatlah konflik yang menarik. Selain itu, buatlah perubahan yang signifikan bagi karakter atau situasi dalam cerita. Selanjutnya, lakukan riset atau observasi tentang tema atau topik yang akan diangkat dalam cerita. Kemudian dilanjut dengan mengumpulkan gagasan dan ide kreatif untuk memecahkan masalah yang dapat membantu mengembangkan karakter, deskripsi mereka, dan mendengar apa yang mereka katakan. Terakhir,
Alur cerita yang ditulis bebas dapat membantu mengembangkan berbagai pilihan alur cerita. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis teks deskripsi berdasarkan kerangka tulisan dengan memerhatikan strukturnya. Pertama-tama harus memilih topik yang ingin dijadikan sebagai dasar untuk menggambarkan teks. Selanjutnya, penulis harus mengamati objek yang ingin dideskripsikan. Penulis juga harus mengumpulkan data-datanya seperti angka, grafik, ilustrasi, atau statistik. Kemudian menetapkan pola pengembangan paragraf yang sesuai. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun kerangka paragraf yang terdiri dari gagasan awal. Penulis mengembangkan kerangka paragraf menjadi suatu paragraf yang utuh. Tahap terakhir adalah pemberian judul. Oke anak-anak, di sini ada yang tahu struktur teks deskripsi itu ada apa saja? Struktur teks deskripsi itu terdiri dari identifikasi atau pernyataan umum, yakni bagian yang mengenalkan objek yang akan digambarkan. Deskripsi bagian, yakni penggambaran aspek-aspek dari objek itu. Misalnya, jika yang digambarkan seseorang, hal-hal yang dideskripsikan meliputi ciri-ciri fisik, sifat, dan perilakunya. Di samping bagian-bagian itu, teks deskripsi mungkin pula diakhiri dengan kesan-kesan tertentu. Misalnya berupa kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan. Bagaimana? Sudah paham? Baik, semuanya sudah paham ya apa yang telah Ibu sampaikan. Anak-anak, sekarang mari kita simak cerita di video berikut ini ya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak bernama Dinda. Ia adalah anak perempuan yang ceria, pintar, dan sangat menyayangi ibunya. Ibu Dinda adalah seorang wanita yang pekerja keras. Suatu hari di sekolah, Bu Guru memberikan sebuah pengumuman. Anak-anak, siapa yang tahu tanggal 22 Desember itu hari apa? Salah satu teman Dinda menjawab, Hari libur, Bu Guru. Bu Guru tersenyum dan menggeleng. Bukan anak-anak, tanggal 22 Desember itu adalah hari ibu. Hari yang sangat spesial untuk menunjukkan rasa cinta dan terima kasih kita kepada ibu kita. Semua murid bersorak riang, termasuk Dinda. Dalam hati, Dinda berpikir, aku ingin membuat sesuatu yang spesial untuk ibu. Tapi, apa ya? Sepulang sekolah, Dinda langsung menuju kamarnya. Ia mulai memikirkan ide. Awalnya, ia ingin membeli bunga atau kado. Tapi ia sadar ia tidak mempunyai uang. Lalu ia teringat ibu sering berkata bahwa hadiah terbaik adalah sesuatu yang dibuat dari hati. Aku tahu. Seru Dinda. Ia mengambil kertas warna-warni dan pensil yang ada di mejanya. Ia mulai membuat kartu ucapan sederhana. Dengan hati-hati, ia menulis pesan. Ibu tersayang, terima kasih telah merawatku dengan penuh cinta. Aku akan selalu berusaha menjadi anak yang baik untuk ibu. Aku sayang ibu selamanya. Saat sedang menulis, Dinda teringat bagaimana ibu mengandungnya selama 9 bulan, melahirkannya ke dunia, dan sampai saat ini ibu selalu merawatnya. Ibu selalu membantu Dinda dan mengajarkan Dinda banyak hal. Ketika Dinda sedih, ibu selalu menghiburnya dan berkata, Kamu adalah hadiah yang terbaik untuk ibu. Air mata Dinda hampir terjatuh, tapi ia segera menghapusnya dan melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, tanggal 22 Desember, Dinda bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin membuat hari itu spesial. Dinda dan kakaknya Doni membantu membereskan rumah sebelum ibu bangun. Saat ibu bangun, ia terkejut melihat rumah yang bersih dan meja makan yang sudah rapi. Dinda, kamu bangun pagi sekali hari ini. Ada apa, Nak? Tanya ibu sambil tersenyum. Dinda mendekati ibunya sambil membawa kartu ucapan yang ia buat. Selamat Hari Ibu, Bu. Terima kasih karena sudah selalu mencintai dan merawatku. Aku ingin ibu tahu bahwa aku sangat menyayangi ibu, Kata Dinda sambil memberikan kartunya.
Ibu membaca kartu itu dengan penuh haru. Matanya berkaca-kaca, lalu ia memeluk Dinda erat-erat. Terima kasih, Dinda. Ini adalah hadiah yang sangat istimewa untuk Ibu. Ibu sangat bangga padamu, Nak, kata ibu kepada Dinda. Hari itu menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi Dinda dan ibunya. Mereka menghabiskan waktu bersama, memasak, bercerita, dan tertawa. Dinda merasa sangat puas karena bisa membuat ibunya bahagia. Sejak hari itu, Dinda berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu membantu ibunya, bukan hanya di hari ibu, tetapi setiap hari. Pesan moralnya, cinta seorang ibu tidak tergantikan. Mari kita selalu berusaha menunjukkan rasa cinta dan terima kasih kepada ibu kita. Tidak hanya pada hari ibu, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Untuk semuanya, jangan lupa ya. Nah, anak-anak, setelah menyimak video tadi, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Buatlah kerangka karangan dan kembangkan menjadi sebuah karangan deskripsi dari cerita tersebut.